Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal? Saya, Pak. Negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal adalah Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia, Pak. Benar sekali, Abdul. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia juga pernah menggunakan sistem demokrasi liberal atau yang disebut sebagai masa demokrasi parlementer. Nah, hari ini, Bapak akan membahas mengenai perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem demokrasi liberal atau demokrasi parlementer yang berlangsung hingga tanggal 5 Juli 1959. Saat itu, sistem demokrasi liberal dipandang sebagai sistem yang dapat menyatukan keragaman Indonesia seperti yang dilakukan oleh negara-negara barat. Dalam sistem demokrasi parlementer, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara karena yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Akan tetapi, kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ada pada parlemen atau anggota partai yang duduk dalam parlemen karena dapat mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri serta menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Landasan hukum yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yaitu Undang-Undang Dasar yang penggunaannya hanya bersifat sementara. Undang-Undang Dasar tersebut digunakan sambil menunggu terbentuknya lembaga pembuat undang-undang atau konstituante yang anggotanya akan dipilih melalui pemilihan umum pada tahun 1955. Sementara itu, anggota pemerintahannya disebut sebagai Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang para menterinya merupakan tokoh atau orang yang ahli di bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partai. Akan tetapi, sistem multipartai atau banyak partai yang digunakan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Akibatnya, sering terjadi perubahan kabinet. Kabinet-kabinet tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Kabinet Natsir. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir yang menjabat dari bulan September 1950 hingga Maret 1951. Muhammad Natsir diberhentikan akibat adanya mosi tidak percaya dari Partai Nasional Indonesia yang menganggap bahwa kebijakan Natsir mencabut peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1950 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya menguntungkan Partai Masyumi. Kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjoyo yang menjabat dari bulan April 1951 hingga Februari 1952. Sukiman diberhentikan akibat kebijakan kerjasama Mutual Security Act dengan Amerika Serikat yang menyebabkan Indonesia lebih condong ke barat. Ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo yang menjabat dari bulan April 1952 hingga Juni 1953. Wilopo diberhentikan akibat peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu adanya demonstrasi yang menuntut pembubaran parlemen dan diselenggarakannya pemilihan umum. Demonstrasi dipicu oleh campur tangan para politisi dalam masalah internal Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI, serta terjadinya tragedi berdarah di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, pada tanggal 16 Maret 1953. Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo yang menjabat dari bulan Juli 1953 hingga Juli 1955. Ali diberhentikan karena organisasi Nahdlatul Ulama mencabut dukungannya serta perselisihan dengan militer terkait pengangkatan Menteri Pertahanan. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap yang menjabat dari bulan Agustus 1955 hingga Maret 1956. Burhanuddin diberhentikan karena tugas kabinet untuk menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1955 telah selesai. Keenam,
Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo yang kembali menjabat sebagai Perdana Menteri, yaitu dari bulan Maret 1956 hingga Maret 1957. Ali diberhentikan akibat dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan gangguan keamanan. Ketujuh, Kabinet Juanda. Kabinet ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya yang menjabat dari bulan Maret 1957 hingga Juli 1957. Juanda diberhentikan akibat kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru dan adanya Dekret Presiden 1959. Pergantian yang begitu cepat antara satu kabinet dan kabinet lainnya membuat berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah tidak dapat berjalan. Kendala ini pula yang menjadi alasan adanya perubahan sistem demokrasi pemerintahan di Indonesia yang semula merupakan demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi parlementer memungkinkan terbentuknya sistem multipartai. Beberapa partai yang lahir pada masa setelah kemerdekaan, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Rakyat Sosialis, Partai Marhaen Indonesia atau Permai, dan Partai Katolik Republik Indonesia. Selain menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan, sistem multipartai juga mengakibatkan tingginya persaingan antar partai dan banyaknya konflik kepentingan dalam pemerintahan. Kondisi ini juga yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang pemerintah tidak dapat berjalan dan mengganggu stabilitas politik, ekonomi, serta keamanan negara. Pemilihan umum atau pemilu tahun 1955 merupakan tonggok sejarah dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi pemilu pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia yang saat itu berjumlah 39 juta jiwa untuk pertama kalinya merayakan demokrasi dengan memilih secara langsung orang-orang yang akan duduk sebagai wakil rakyat dalam parlemen dan konstituante. Pemilu tahun 1955 berlangsung dalam 2 tahap, yaitu pemilihan parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada tanggal 29 September 1955, serta pemilihan anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Anggota DPR merupakan anggota parlemen, sedangkan anggota konstituante bertugas untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Akan tetapi, sistem multipartai menyebabkan tidak ada satupun partai politik yang mendapatkan suara mayoritas di DPR, akibatnya pemerintahan yang terbentuk juga menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang telah dibentuk juga tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap, sehingga membuat kondisi negara menjadi semakin tidak stabil. Ketidakstabilan pemerintah yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi juga menjadi alasan mengapa pada masa awal kemerdekaan terjadi berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang sering disingkat sebagai DI atau TII terjadi di beberapa wilayah, yaitu di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan. Pemberontakan dilakukan akibat perasaan kecewa karena dirinya tidak diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada tanggal 3 Februari 1965, Divisi Siliwangi TNI berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan Kahar tewas tertembak. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipelopori oleh Ibnu Hajar yang menyatakan Kalimantan Selatan sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan juga disebabkan oleh rasa tidak puas Ibnu Hajar karena tidak diangkat menjadi anggota TNI, sehingga membuat kekacauan dengan menyerang pos-pos APRI.
Akibat tidak mengindahkan permintaan pemerintah untuk menyerahkan diri, pada bulan Juli 1963, Ibnu Hajar berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1965. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Baree yang tidak puas akibat status daerah istimewa Aceh diturunkan menjadi residen di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 21 September 1953, Daud mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini dihadapi pemerintah melalui diplomasi dengan tujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah. Pemberontakan dapat dihentikan, dan pada tanggal 21 September 1963, Daud beserta pengikutnya mendapatkan amnesti dari pemerintah. Kedua, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling yang disebabkan oleh hilangnya kepercayaan pada pemerintah. Kelompok APRA percaya bahwa ada sosok Ratu Adil yang akan datang dan memimpin bangsa Indonesia dengan adil dan bijaksana. Westerling merupakan mantan komandan militer Belanda. Ketika Indonesia merdeka, dia menikah dengan seorang perempuan Indonesia yang berasal dari Pacet, Jawa Barat. Tentara yang dimilikinya merupakan gabungan mantan anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL, mantan gerilyawan Republik, serta anggota Darul Islam dari Ambon, Melayu, dan Minahasa. Tujuan APRA adalah untuk melakukan kudeta dan mempertahankan bentuk negara federal. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang TNI di kota Bandung yang belum sepenuhnya dikuasai oleh tentara Indonesia. Dalam serangan tersebut, APRA menuntut pengakuan sebagai tentara Pasundan dan menolak pembubaran negara Pasundan. Akibat menolak untuk bergabung dengan NKRI, pada bulan Februari 1950, APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi TNI dan Westerling melarikan diri ke Belanda. Ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Christian Robert Stephen atau yang dikenal sebagai Dr. Chris Sumokil, seorang mantan jaksa agung untuk negara bagian Indonesia Timur. Pada tanggal 25 April 1950, Sumokil mendirikan Republik Maluku Selatan dan menunjuk dirinya sendiri sebagai presiden pada tanggal 3 Mei 1950. Pendirian RMS disebabkan oleh adanya rasa ketidakadilan terhadap pemerintah pusat, sebab pembangunan yang dilakukan tidak merata dan tidak sebanding dengan pembangunan di wilayah Pulau Jawa. Oleh karena itu, RMS membentuk kekuatan ekonomi, politik, dan geografis sendiri. Pada tanggal 2 Desember 1963, RMS ditumpas melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang, Panglima Tentara, dan Teritorium Indonesia Timur. Keempat, pemberontakan Andi Agis. Pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan ini dipimpin oleh Kapten Andi Agis, mantan anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL. Andi Agis menuntut agar negara Indonesia Timur tetap berdiri dan tidak melebur dalam NKRI. Pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Agis menyerang serta menduduki tempat-tempat penting, termasuk menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.J. Moko Ginta. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah meminta Andi Agis menyerahkan diri. Akan tetapi, ultimatum tersebut tidak digubris sehingga pada tanggal 26 April 1950, terjadi pertempuran antara pasukan Andi Agis dengan TNI pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 8 Agustus 1950, Kolonel Alex Kawilarang dan Mayor Jenderal Skevelar dari KNIL melakukan kesepakatan yang isinya menghentikan tembak-menembak dan pasukan KNIL keluar dari Makassar. Akhirnya, pada tahun 1953, Andi Agis berhasil ditangkap dan dihukum selama 15 tahun. Kelima, pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta.
Pemberontakan PRRI dan Permesta dipicu rasa tidak puas akibat tidak harmonisnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama di Sulawesi dan Sumatera. Ketidakpuasan tersebut antara lain karena kebijakan pemerintah yang menyederhanakan militer, serta kebijakan ekonomi pemerintah pusat terkait anggaran daerah yang tidak merata. Akibatnya, para perwira militer berinisiatif membentuk Dewan Militer Daerah, yaitu sebagai berikut. Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol Maludin Simbolon. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol R. Barlian. Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol V. Sumual. Pada tanggal 10 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein mengumumkan piagam perjuangan untuk menyelamatkan negara yang isinya mengultimatum pemerintah pusat untuk membubarkan kabinet Juanda dan mengembalikan mandat kepada Soekarno serta tokoh nasional lainnya, yaitu Dr. Anies Muhammad Hatta dan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk zakon kabinet yang bersih dari paham-paham anti Tuhan. Akan tetapi, ultimatum tersebut ditolak pemerintah pusat dan memberhentikan Letkol Ahmad Hussein secara tidak hormat. Akhirnya, pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein mendeklarasikan berdirinya PRRI di Sumatera Barat dan diikuti oleh Permesta pada tanggal 17 Februari 1958 di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 29 Mei 1961, pemerintah berhasil menumpas PRRI dan Permesta melalui operasi militer. Ahmad Hussein dan seluruh pimpinan Permesta kemudian ditangkap serta diadili. Walaupun pada masa demokrasi parlementer, Indonesia mengalami banyak gangguan keamanan, tidak mengurangi semangat untuk berpartisipasi aktif dalam dunia internasional. Terdapat dua kejadian besar yang berhasil diraih Indonesia pada masa tersebut, yaitu terselenggaranya Konferensi Asia Afrika dan diakuinya Deklarasi Juanda. Pertama, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KAA berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Konferensi ini merupakan perwujudan dari kesepakatan Konferensi Kolombo yang diselenggarakan di Sri Lanka pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954. KAA merupakan bentuk empati dari negara-negara di Asia Afrika yang belum merdeka serta perlawanan terhadap berkembangnya ideologi blok barat, yaitu liberalisme dan kapitalisme, serta ideologi blok timur, yaitu komunisme setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada konferensi tersebut, 29 negara yang hadir berhasil menetapkan 10 prinsip yang dikenal dengan sebutan Dasar-Sila Bandung. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integrasi teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua bangsa. 4. Tidak campur tangan dalam masalah negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri. 6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan agresi terhadap negara lain. 8. Menyelesaikan perselisihan internasional dengan jalan damai. 9. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional. Selain itu, KAA juga menghasilkan beberapa keputusan yang isinya antara lain sebagai berikut. Menjalin kerjasama ekonomi di antara negara Asia Afrika, seperti pemantapan perdagangan komoditas di kawasan Asia Afrika, menjalin kerjasama kebudayaan, seperti pertukaran informasi kebudayaan, memperjuangkan hak-hak asasi manusia, seperti mengecam bentuk diskriminasi rasial, mendukung kemerdekaan negara terjajah, seperti Aljazair, Maroko, dan Tunisia, mengurus masalah-masalah lain, seperti mendukung hak rakyat Palestina, mendukung Yaman dalam masalah Aden, dan masalah Irian Barat, memajukan perdamaian dan kerjasama internasional. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan KAA mendapatkan perhatian dari dunia internasional, sehingga Indonesia mendapatkan dukungan internasional mengenai permasalahan pembebasan Irian Barat.
Secara menyeluruh, KAA memberi dampak positif bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk memperjuangkan nasibnya dalam meraih kemerdekaan serta menjadi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok. Kedua, Deklarasi Juanda. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial mengenai batas wilayah yang menetapkan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil diukur dari garis air terendah pada pulau-pulau dan bagian pulau yang menjadi bagian wilayah daratan Indonesia. Akibatnya, terdapat bagian laut antara wilayah Indonesia yang bebas dilewati oleh kapal asing dan membuat pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan wilayah. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia mempertahankan wilayah teritorial kelautannya dengan mempersatukan seluruh pulau di Indonesia. Penetapan Deklarasi Juanda dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga pada tahun 1982, yaitu melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS di Montego Bay, Jamaika. Pengakuan deklarasi Juanda tersebut menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat, yaitu dari 2.027.087 km persegi menjadi 5.193.250 km persegi, dan Indonesia diakui menganut konsep negara kepulauan Nusantara atau archipelagic state. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kalian telah memahami bahwa Indonesia pernah menggunakan demokrasi liberal, yaitu pada masa demokrasi parlementer. Akan tetapi, sistem pemerintahan dan kepartaian yang dianut dalam demokrasi parlementer menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik sehingga membuat ketidakstabilan di sektor lainnya, termasuk pada sektor pertahanan dan keamanan negara dengan terjadinya pemberontakan di beberapa wilayah. Di sisi lain, pemerintah pada masa demokrasi parlementer berhasil mengukir prestasi pada bidang demokrasi dan hubungan luar negeri. Misalnya, keberhasilan pemerintah mengadakan pemilu pada tahun 1955 yang merupakan pemilu dengan sistem demokrasi pertama di tanah air. Begitu juga dengan keberhasilan pemerintah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika untuk pertama kalinya dan menjaga keutuhan teritorial laut Indonesia melalui Deklarasi Juanda sehingga Indonesia diakui sebagai negara kepulauan oleh dunia internasional.